Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari self-konsep peserta didik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Perkenalkan, nama saya Maya Puspita Hermayanti, NPM 182151064, Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Langsung saja kita simak pembahasannya. Yang pertama, ada kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan berkomunikasi dengan orang lain merupakan salah satu kunci kesuksesan dari seseorang. Begitu pula dalam proses pembelajaran. Apabila peserta didik tidak mampu menjalin komunikasi dengan sesama peserta didik ataupun dengan pendidiknya, maka proses pembelajaran akan berlangsung kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk berkomunikasi merupakan komponen yang penting dalam proses pembelajaran, termasuk juga dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian kemampuan komunikasi matematis. Yang pertama, yaitu menurut Prayitno pada tahun 2013, komunikasi matematis adalah suatu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Kemudian, menurut Trombert dan Cher, dalam Kohar pada tahun 2011, komunikasi matematis yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika, kemudian menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematik secara lisan atau tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar, kemudian menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika, lalu mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, kemudian membaca dengan pemahaman suatu presentasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan menggeneralisasi. Selanjutnya menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari. Karena pentingnya kemampuan komunikasi matematis tersebut, seorang pendidik harus memahami komunikasi matematis serta mengetahui aspek-aspek atau indikator-indikator dari komunikasi matematis, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran, perlu dirancang sebaik mungkin agar tujuan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis ini bisa tercapai. Menurut Ernest pada tahun 2009, komunikasi matematis terdiri dari dua jenis, yaitu tulisan atau nonverbal dan lisan atau verbal. Komunikasi matematis secara tulisan adalah kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam menggunakan kosakata, notasi, dan struktur matematika untuk menyatakan hubungan dan gagasan serta memahaminya dalam memecahkan masalah. Sedangkan, komunikasi matematis secara lisan tercermin melalui intensitas keterlibatan peserta didik dalam kelompok kecil selama berlangsungnya proses pembelajaran maupun intensitas keterlibatan peserta didik dengan pendidik. Kedua jenis komunikasi tersebut, baik lisan maupun tulisan, mempunyai peranan yang penting dalam pembelajaran matematika. Pendidik harus mampu membiasakan peserta didik untuk dapat mengkomunikasikan ide, baik secara lisan maupun tulisan, yang mana hal tersebut dapat melatih peserta didik dalam kemampuan komunikasi matematisnya. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan cara peserta didik untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika melalui proses komunikasi, di mana siswa dapat saling bertukar pikiran, bertukar ide, dan memperjelas pemahaman sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang benar-benar baru. Kemudian, komunikasi matematis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Siswa dapat menyampaikan dengan berbagai bahasa, termasuk bahasa matematis dengan baik dan benar. Kemudian, komunikasi matematis ini juga memiliki tujuan agar penyampai pesan dan yang menerima pesan dapat saling mengerti satu dengan yang lainnya. Melalui proses komunikasi, siswa dapat saling bertukar pikiran dan juga dapat saling mengklarifikasi pemahaman dan pengetahuan yang mereka peroleh dalam proses pembelajaran matematika. Selanjutnya ada karakteristik kemampuan komunikasi matematis. Menurut Sumarmo, karakteristik kemampuan komunikasi matematis diantaranya yaitu: yang pertama, menyatakan suatu situasi, gambar, diagram, atau benda nyata ke dalam bahasa, simbol, ide, atau model matematis. Yang kedua, menjelaskan ide,
situasi dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Kemudian yang keempat, membaca dengan pemahaman suatu representasi matematika tertulis. Yang kelima, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Selanjutnya, pembahasan mengenai self-konsep peserta didik. Dalam Depdiknas pada tahun 2006, butir kelima disebutkan bahwa tujuan pembelajaran matematika diharapkan peserta didik memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam mempelajari masalah, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa pembelajaran matematika menekankan pula dalam hal disposisi matematis, salah satunya self-konsep siswa. Self-konsep merupakan bagian penting dalam perkembangan kepribadian, seperti dikemukakan oleh Rogers, bahwa konsep kepribadian yang paling utama adalah diri. Self-konsep merupakan cara pandang seseorang terhadap dirinya, melihat kekurangan dan kelebihan yang dimiliki, termasuk merencanakan visi dan misi hidup. Menurut Seifert dan Hoffnung pada tahun 2010, self-konsep adalah suatu pemahaman mengenai diri atau ide tentang diri sendiri. Self-konsep ini merupakan landasan untuk dapat menyesuaikan diri dan terbentuk karena suatu proses umpan balik dari individu yang lain. Self-konsep bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan gambaran campuran yang diperoleh atas penilaian terhadap diri sendiri dan pandangan yang diberikan oleh orang lain. Dalam pembelajaran matematika, self-konsep ini sangat diperlukan untuk dapat menumbuhkan pandangan dan sikap positif dalam menyelesaikan soal matematika. Selanjutnya, menurut Baron dan Birne, dalam Helmy pada tahun 1999, mengemukakan bahwa self-konsep merupakan suatu asumsi-asumsi atau skema diri mengenai kualitas personal yang meliputi penampilan fisik, trait atau kondisi psikis, dan kadang-kadang juga berkaitan dengan tujuan dan motif utama. Self-konsep ini dapat dikatakan merupakan sekumpulan yang dipegang oleh seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa konsep diri seseorang merupakan cara individu menilai dirinya sendiri mulai dari pola berpikirnya, kemampuannya, kelemahannya, kelebihannya, serta apa yang ingin dia capai di masa yang akan datang. Self-konsep ini merupakan sikap kepercayaan dirinya dan keyakinan mengenai kelemahan dan kelebihan yang ada pada dirinya, serta karakteristik fisiknya yang terbentuk melalui persepsi dan interpretasi terhadap diri sendiri dan lingkungannya juga. Konsep diri ini akan terbentuk melalui proses pengalaman. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Desmita pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa self-konsep akan berkembang karena suatu pengalaman. Self-konsep ini terbagi menjadi dua, yaitu self-konsep negatif dan self-konsep positif. Sesuai dengan pendapat Calhoun and Akosela dalam Rolla pada tahun 2006. Yang pertama kita membahas mengenai self-konsep positif. Self-konsep positif ini lebih kepada penerimaan, bukan sebagai kebanggaan yang besar tentang diri. Self-konsep yang positif bersifat stabil dan bervariasi. Individu yang memiliki self-konsep yang positif adalah individu yang sangat memahami dirinya, dapat memahami dan menerima sejauh fakta atau sejumlah fakta yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri berupa kelebihan dan kekurangannya. Evaluasi terhadap dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima keberadaan orang lain. Kemudian individu yang memiliki self-konsep positif ini akan merancang tujuan-tujuan yang sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dapat dicapai, serta mampu menghadapi kehidupan di depannya, serta menganggap bahwa hidup adalah suatu proses penemuan. Sedangkan pada self-konsep negatif, ini terbagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu ada pandangan individu tentang dirinya sendiri yang benar-benar tidak teratur. Nah, self-konsep yang negatif ini tidak memiliki perasaan kestabilan dan keutuhan diri. Individu tersebut tidak tahu siapa dirinya termasuk kekurangan dan kelebihannya. Kemudian yang kedua, ada self-konsep negatif yang memandang tentang dirinya terlalu stabil dan teratur. Hal ini bisa terjadi karena individu dididik dengan cara yang sangat keras,
sehingga menciptakan citra diri yang tidak mengizinkan adanya penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang tepat. Selanjutnya, Calhoun and Akosela juga berpendapat dalam Irawan pada tahun 2012 membagi dimensi self-concept menjadi 3, yaitu pengetahuan, harapan, dan penilaian. Yang pertama kita bahas pengetahuan. Dimensi pengetahuan dari self-concept adalah apa yang kita ketahui tentang siapa saya yang akan memberi gambaran tentang diri saya. Gambaran diri tersebut pada gilirannya akan membentuk citra diri. Nah, gambaran ini merupakan kesimpulan dari pandangan kita dalam berbagai peran, pandangan tentang watak kepribadian yang kita rasakan, kemudian pandangan kita tentang sikap yang ada pada diri kita, kemampuan yang kita miliki, kecakapan yang kita kuasai, dan berbagai karakteristik lainnya yang kita lihat melekat pada diri kita sendiri. Yang kedua ada dimensi harapan. Dimensi harapan ini adalah harapan diri yang dicita-citakan di masa depan. Ketika kita mempunyai sejumlah pandangan tentang siapa kita sebenarnya, pada saat yang sama kita juga telah mempunyai sejumlah pandangan lain tentang kemungkinan menjadi apa diri kita di masa yang akan datang. Pandangan ini mempunyai pengharapan bagi diri kita sendiri. Yang ketiga ada dimensi penilaian, yaitu penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Penilaian self-concept merupakan pandangan kita tentang kewajaran kita sebagai pribadi seperti pengharapan bagi diri. Seperti saya bisa menjadi apa, kemudian standar yang kita tetapkan bagi diri kita sendiri, saya seharusnya menjadi apa. Hasil dari penilaian tersebut membentuk apa yang kita sebut rasa harga diri, yaitu seberapa besar kita menyukai self-concept kita. Selanjutnya, Rahman pada tahun 2010 menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi self-concept siswa, yaitu yang pertama ada keadaan fisik dan penilaian orang lain. Nah, keadaan fisik dan penilaian orang lain ini mengenai keadaan fisik individu yang meliputi bentuk tubuh, kecacatan, dan sebagainya. Kemudian ada faktor psikologis, antara lain intelijensi, tingkat aspirasi, emosi, dan juga nama panggilan. Yang ketiga ada faktor keluarga yang meliputi sikap orang tua, sikap saudara, status anak dalam keluarga, dan juga status ekonomi maupun sosial keluarga. Yang keempat ada faktor lingkungan sekolah, meliputi guru, siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler ataupun kegiatan lainnya di sekolah. Yang kelima ada faktor masyarakat, antara lain pola kebudayaan dan juga status sosial. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari self-concept peserta didik. Komunikasi matematis merupakan suatu penyampaian ide-ide matematika itu sendiri. Dengan demikian, melalui komunikasi, diharapkan peserta didik mampu untuk mengungkapkan pola berpikir matematisnya baik secara lisan maupun tulisan. Nah, menurut National Council of Teachers of Mathematics dalam Pratiwi pada tahun 2015, bahwa peserta didik itu mampu atau memiliki kemampuan komunikasi matematis dapat dilihat dari mereka harus bisa menganalisis dan menilai suatu pemikiran dan konsep matematis bagi orang lain dengan menggunakan suatu simbol matematika dan menyatakan ide-ide matematika dengan baik. Selain sebagai mengungkapkan hasil pola berpikir secara lisan maupun tulisan, kemampuan komunikasi juga merupakan bentuk untuk memahami matematika yang memiliki peran penting dalam pembelajaran, untuk mendukung dan memahami peserta didik agar belajar secara aktif. Nah, namun menurut Turmudi, dalam Hairudin pada tahun 2013, mengatakan bahwa peserta didik akan sulit mengembangkan matematika tanpa adanya komunikasi yang baik sebagaimana tujuan proses pembelajaran yang sebelumnya ditetapkan dengan baik. Karena proses komunikasi ini sangat penting untuk membantu siswa dalam membangun berbagai macam makna seperti penyampaian gagasan dengan benar dan memudahkan dalam menjelaskan ide tersebut kepada orang lain sehingga informasinya dapat mudah dimengerti dan dipahami. Nah, keberhasilan siswa dalam pembelajaran atau dalam pendidikan ini dapat dilihat dari bagaimana kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan kognitif saja,
Tapi ada faktor internal yang sangat berpengaruh, yaitu self-concept. Siswa yang memiliki self-concept positif akan mengetahui tanggung jawabnya dalam belajar. Kemampuannya dalam mengendalikan diri akan menumbuhkan sikap optimis dalam mengerjakan soal-soal yang menantang, bahkan dapat mempengaruhi temannya agar memiliki self-concept yang positif juga. Nah, untuk menumbuhkan self-concept siswa ini, perlu didukung oleh model pembelajaran yang tepat sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Sesuai dengan pendapat dari Wahyudin pada tahun 2008, mengatakan bahwa salah satu aspek penting dari perencanaan bertumpu pada kemampuan guru untuk mengantisipasi kebutuhan dan materi-materi atau model-model yang dapat membantu para siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Self-concept positif ini bisa dibangun ketika siswa berkolaborasi dengan temannya dalam menggabungkan ide yang dimilikinya. Siswa yang memiliki self-concept positif cenderung mampu melakukan tugas yang diberikan dan optimis dengan jawaban yang dimilikinya, serta bersikap bijak dengan pendapat orang lain. Akan tetapi, siswa yang memiliki self-concept negatif cenderung ragu dalam memberikan jawaban dan mudah terpengaruh oleh jawaban temannya. Maka dari itu, dalam situasi ini, guru harus bisa memberikan motivasi dan mencoba kembali meningkatkan self-concept siswa dengan pertanyaan berikutnya. Nah, ada pendapat dari para ahli, salah satunya yaitu Ayodele pada tahun 2012, siswa yang memiliki self-concept yang positif, prestasi belajar matematikanya lebih baik. Sedangkan menurut Obilor pada tahun 2011, terdapat hubungan yang spesifik antar self-concept dengan prestasi di sekolah, di mana prestasi akademik berkaitan secara positif dengan self-concept akademik. Dengan komunikasi matematis yang baik, siswa dapat belajar secara bermakna. Kemampuan komunikasi matematis baik secara verbal maupun komunikasi secara tertulis sangat penting dikuasai oleh siswa. Karena untuk menyongsong kemajuan teknologi dan inovasi, serta untuk menyesuaikan diri dengan pendidikan yang mengusung perkembangan keterampilan di abad 21, yang termuat salah satu di dalamnya adalah kemampuan komunikasi matematis. Nah, dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan, dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara kemampuan komunikasi matematis dengan self-concept peserta didik adalah berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi atau kuat self-concept peserta didik, maka semakin tinggi atau kuat pula kemampuan komunikasi matematisnya. Karena dalam pembelajaran matematika, self-concept sangat diperlukan untuk dapat menumbuhkan pandangan dan sikap positif dalam menyelesaikan soal matematika. Dengan terbentuk dan tertanamnya konsep diri dalam diri siswa, akan berpengaruh terhadap proses berpikir matematikanya, termasuk kemampuan matematisnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.